Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi di podcast kesayangan kamu di Barometer Kampus. Hari ini spesial bro ya. Hari ini kita bicara tentang hukum. Kalau kemarin bicara tentang agama, bicara tentang motivasi, hari ini bicara tentang hukum. Kalau bicara tentang hukum itu seperti baju yang pakai hari ini, hitam putih, benar dan salah. Hari ini ada dua narasumber dari IAIN Pontianak yang luar biasa. Dengan keilmuannya dan juga dengan kepakarannya. Hari ini ada dua orang ya narasumber kita, satu perempuan dan satu laki-laki, yang satu cantik, yang satu ganteng. Kita sapa dulu buat narasumber kita hari ini. Dari yang laki-laki dulu lah. Ya. Assalamualaikum Pak Mr. Q. Waalaikumsalam. Ya Mr. Q ya. Mr. Q. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah. Sibuk ya Pak ya. Tadi saya telepon Bapak, Lumayan, lagi lumayan. turun dari kelas nih gitu. Ya, Lagi ngajar pagi semua. Itu dengan akademiknya, belum lagi dengan pendampingan. Luar biasa. Di sini kita ada dengan klien juga ya. Iya. Luar biasa. Lah oke, di samping saya ada di depan saya ada Ibu Vina. Siap. Ibu Vina tampil hari ini segar dan tampil energik kayaknya. Masih pagi Bang. Masih pagi ya? Enggak sih. Pagi. Kalau orang udah memang cantik memang cantik terus biasanya ya Pak. Mohon maaf ya. Bu Vina, sebelum kesini kayaknya udah habis ngajar ya? Ya, kita bisa ngajar pagi semua nih. Tugas pagi semua. Tapi di podcast ini masih tetap segar kan untuk kita dialog bicara tentang masih hukum. jam 9 masih On ya? Ini, betul, lagi on. Oke. Nih, sahabat Barometer dimanapun Anda berada, beliau ini adalah dari PKBH Pak ya? PKBH IAIN Pontianak. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum, terus bicara tentang kasus apa segala macam, tapi kita harus kenalan dulu ya. Kita udah kenalan dulu dengan namanya sudah, tapi sebenarnya masyarakat di luar sana Pak, ya kan, ingin tahu sebenarnya Ibu tentang PKBH. Karena gini, di lembaga besar ini tentunya ada satu lembaga yang bicara tentang ya kalau aku kena kasus mau kemana nih gitu. Masa dikit-dikit langsung ke polisi, dikit-dikit langsung ke pengacara. Ya kan, ke polisi oke lah gratis, ke pengacara harus bayar. Nah, PKBH itu sebenarnya apa sih? Dari siapa dulu? Boleh Pak Ketua? Pak Ketua ya sebagai korpus PKBH. Silakan Bapak. Ya, manggil abang siapa dulu nih? Bang Acep atau Bang penyiar nih? Aduh, apa ya Pak ya? Acep doang sih biasanya. Bang Acep, iya. Ya, PKBH itu kepanjangan dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, kalau bicara sejarahnya Bang, dulu di sini pernah bermitra dari 2015-an sampai 18-an bermitra dengan Pengadilan Agama Pontianak di Posbakum. Posbakum untuk menangani konsultasi, bantuan hukum cerai dan bikin gugatan dan semacamnya. Setelah itu karena ada menggunakan lelang Mahkamah Agung, jadi akhirnya tidak ada kerja sama lagi Pengadilan Agama Pontianak dengan IAIN. Terusnya akhir sebelum 2019-an kalau tidak salah 2020-an berdiri PKBHF. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FASA. Awalnya dari sana. Awalnya dari sana. Fakultas ya. Iya. Dan dalam perjalanannya 2022 ya, Pak Rektor ingin PKBH ini lebih luas jangkauannya, maka ditariklah ke institut. Dan karena ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat di bidang hukum, sehingga ada di bawah naungan LP2M. Sejarahnya seperti itu. Pusat Konsultasi Badan Hukum. Namun resminya kita 2003-2024. Karena awalnya kita menggunakan nama PKBH IAIN. Menurut notaris juga ternyata itu nggak bisa didaftarkan di Kemham. Nggak boleh pakai nama institut langsung. Oh gitu? Iya. Akhirnya harus ada izin dari atasan. Pak Rektor juga udah membuat izin, tetap juga tidak keluar. Maka dicarikanlah dalam rapat itu tambahan menjadi Al-Jami'ah. Nah, sejarahnya seperti itu, Pak. Barulah bisa kita resmi punya SK AHU, Jadi kita udah berbadan hukum. Notarisnya berbadan hukum dan bisa kerjasama dengan pengadilan-pengadilan di pos bantuan hukum itu. Oh gitu ceritanya. Iya. Oke, Bu Vin,
PKBH ini fungsinya apa sih Bu? Apakah dia hanya sekedar ada kantornya untuk memenuhi syarat aja sebagai universitas gitu, atau apa ya, tempat ya kalau yang ada silakan nanti saya tampung habis itu ya hilang-hilang gitu. Gimana? Itu kan persepsi saya, ada yang pandangan negatif seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya? Kalau kita merujuk dari ini ya, dari instruksi rektor di awal kita dipindahkan menjadi institut ya, dialihkan menjadi institut itu kan Pak Rektor selalu menekankan bahwa PKBH ini kita khususnya gitu ya untuk menaungi seluruh sivitas akademika dari YAIN Pontianak, itu yang pertama. Jadi bisa dari pegawai, dosen, mahasiswa, bahkan rektornya sendiri gitu ya. Nah, ya kan, jadi kita bisa memberikan, kita jadi garda terdepan nih ya, gitu kan. Nah, kemudian sesuai dengan fungsi dari, karena ini kita kan LBH ya, secara hukumnya kita ini berbadan hukumnya perkumpulan LBH namanya, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi kalau kita merujuk kepada aturan LBH itu kita bukan tidak hanya khususnya kita di sini, tapi kita juga secara umum nih kita memberikan pelayanan dan bantuan hukum juga bisa tidak hanya di dalam tapi bisa di luar umum, maksudnya untuk masyarakat umum. Sebelum kesini kayaknya langsung start itu ya. Itu fungsinya tadi. Jadi sebagai bantuan hukum untuk sivitas akademika. Betul, itu yang dari rektor. Tapi kan karena kita ini mengikuti aturan dari peraturan yang ada kan, gitu kan. Jadi fungsi dari kita kan berbentuk badan hukumnya ini LBH. Jadi kita tentunya mengikuti aturan mengenai OBH namanya kan. Organisasi lembaga bantuan hukum kan gitu. Jadi kita pun wajib nih memberikan bantuan tidak hanya di dalam tapi juga kita memberikan kepada masyarakat umum gitu. Oh iya, berarti yang hari ini ada itu orang umum bisa masuk ke sini. Oh, bisa menambahkan ya mungkin ya. Menambahkan biar jadi memang tujuan pertama ya Mbak Vina ini selaku sekretaris. Tujuan pertama memang untuk memprioritaskan oleh Pak Rektor didirikan PKBH ini adalah untuk memberikan konsultasi, advokasi, pendampingan kepada semua sivitas baik dosen, mahasiswa, tendik semuanya, termasuk keluarga-keluarganya. Yang ada di sana. Demikian. Jadi kalau ada apa-apa dan tidak hanya itu. Hanya itu, termasuk juga jika ada berbagai masalah bermasalah yang kaitan mahasiswa dengan dosen dan semacamnya. Termasuk juga ya Mbak itu berkaitan dengan kalau ada masalah pembuatan kontrak dan semacamnya, perjanjian itu dasar hukumnya itu sebenarnya dari Pak Rektor itu sebisanya juga itu anukan dulu ke PKBH untuk semua instansi agar benar enggak nih dasar hukumnya ini begitu loh. Khawatir nanti ada salah, ada wan prestasi kan repot juga. Nah, itu tujuan utama. Yang kedua, itu adalah juga berlaku untuk umum. Sama konsultasi, bantuan, pendampingan, advokasi. Nah, kalau dipresentasikan ya Mbak, malah sampai saat ini kalau yang dari keluarga kampus kita itu datangnya ke kita hanya berbentuk keluhan dan konsultasi, sebatas konsultasi. Tapi kalau banyak eksekusi, kita mengadvokasi, umpamanya sampai pendampingan pengadilan, ke kejaksaan malah banyak ada juga sih mahasiswa misalkan yang pendampingan sampai ke Polda, sampai ke kejaksaan juga ada. Nah, fungsinya itu Bang. Oke Pak, tadi saya baca sekilas tentang PKBH, itu kan banyak nih fungsinya gitu. Nah, nanti ada bagian Bu Vina tentang masalah perempuan nih Pak. Ini paling krusial gitu ya. Nah, banyak mahasiswa YAIN Pontianak, orang sebanyak ini yang ngumpul di suatu tempat ini, otomatis banyak masalah Ibu. Betul. Apalagi yang kaitannya masalah hukum gitu kan. Aman nggak sih Pak? Maksudnya terlindungi nggak bagi sivitas akademis dia punya masalah hukum misalnya? Selama sama PKBH. Iya, selama mereka menyampaikan kami dimanapun itu baik dia advokat atau berkantor sendiri atau melalui LBH, maka mereka itu terikat dengan kode etik advokat. Dan juga kami ini dinaungi oleh undang-undang tentang bantuan hukum.
Jadi memang klien itu memang harus didampingi inisialnya dan semuanya memang tidak boleh terbocor begitu. Cuma kadang orang itu mengenal hukum atau ketemu dengan orang hukum, ketemu dengan polisi, dengan advokat dan kejaksaan, kayak orang mau dirazia itu loh, dak dikduk takut begitu. Oh iya Pak, sampai nggak takut ya Bu ya. Oke, terutama yang perempuan nih Bu, karena memang salah satu PKBH kan salah satu pelindungan untuk kaum Hawa. Ya. Nah kaum Hawa ini selalu menjadi korban Bapak, ya kan, selalu menjadi korban dan selalu menjadi objek kejahatan ataupun pelecehan nih Bu. Nah termasuklah PKBH ini kayaknya paling menonjolnya di situ. Nah Ibu sebagai pengacara juga ya Pak ya? Iya. Dosen dan juga pengacara, praktisi hukum juga. Mau ngeri-ngeri sama beliau nih Pak. Saya mau ngomong takut salah Pak. Bisa dituntut ya. Jadi Ibu kita ceritakan aja lah ini Bu ya. Gimana, ini kan banyak nih mahasiswa kita nih. Ada gangguan dari luar ya. Pelecehan. Mau ngadu takut Bu. Mau ngadu, oh nanti dibocorin. Mau ngadu nanti diancam. Oh ternyata ada belok nih PKBH nih. Ngadu nih gitu. Apakah kita harus ngadap langsung atau lalu WA? Gimana sih? Gitu untuk mengadunya gitu. Ini perempuan selalu menjadi objek Ibu. Betul. Jadi kita di PKBH itu bisa dua, bisa melalui WA, kita aktif semua, Pak Komar juga aktif. Kami tuh di PKBH aktif 3 orang sebenarnya, yang selalu stay di tempat kan. Jadi kami sebenarnya welcome. Saya 24 jam HP saya gitu kan, silahkan WA ke saya. Saya selalu bilang sama mahasiswa. Kemudian Pak Komar juga sama mungkin ya. Nah kemudian kalau dari WA nanti kami arahkan ke PKBH pasti. Jadi kita konsultasi secara privasi ya, karena di PKBH kan privasi. Nah kita ajak privasi. Nah dari situlah biasanya gitu kan. Hanya saja Bang. Nah mungkin ini juga salah satu podcastnya ini mungkin bisa membantu nanti. Siap Bu. Bisa sosialisasi karena kita terus terang nih agak susah sosialisasi Pak ya. Mau ke fakultas-fakultas juga belum kan gitu kan. Saya selalu bilang sama beliau, Pak kita harus masuk ke fakultas supaya apa? Karena di fakultas ini pasti mahasiswa tadi ada rasa takut ketika mengalami sesuatu yang tidak enak kan gitu ya. Atau takut, mengalami hal yang tidak nyaman kan gitu, baik dari teman, sesama teman ataupun ya mungkin dari oknum dosen kita tidak tahu kan gitu ya, atau dari teman. Kemudian dan kemudian macam-macam tindak pidana ini kan tindak pidana khususnya kayak misalnya pelecehan dan segala macam kan sekarang tidak hanya secara fisik Bang, bisa verbal kan gitu kan, atau bisa melalui cyber kan gitu ya. Boleh juga. Bisa. Masuk ke ranah hukum juga. Masuk ke ranah hukum. Ini kok ngeri Pak ya. Nah kemudian ada beberapa mahasiswa itu yang ternyata sampai kena mental akhirnya, tidak mau kuliah. Ternyata saya punya usut gitu kan, kita dekatin ternyata ada sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman. Nah itu jadi sebenarnya kami di PKBH ingin menciptakan, khususnya saya ya gitu. Saya pernah podcast di RRI, saya membahas tentang ruang aman untuk perempuan. Yuk kita bahas aja di sini. Iya betul. Lebih nyaman gitu. Kebetulan juga kita di PKBH ini kita merekrut mahasiswa dengan namanya forumnya Borneo Legal Club. BLC di bawah kita. Oh iya, saya pernah dengar juga. Dan ada juga yang pernah datang. Iya Bang, karena gini terus terang kami bertiga ini langkahnya juga terbatas karena tugas kami banyak kan gitu ya. Jadi kami merekrut mahasiswa, kami berharap bahwa mahasiswa ini nanti bisa membantu sosialisasi di fakultas-fakultas atau antar temannya supaya bisa, kalau antar mereka kan mungkin komunikasi lebih baik. Nanti atau bisa mendampingi mereka membawa ke kita. Iya makanya konsultasi ke mereka, nanti biar mereka yang mengarahkan ke PKBH kan gitu. Jadi PKBH ini kita terbuka gitu kan sebenarnya, dan kemudian tadi betul kata Pak Komar, kita sendiri selain dari kode etik advokat, kita sendiri di dalam PKBH ada SOP-nya bahwa setiap kasus yang masuk di PKBH, kami bertiga inilah khususnya ya. Jadi cukup di kami saja kami bahas, setelah di luar kami tidak tahu apa-apa. Itu memang kode etik kita yang menjaga kerahasiaan, dan alhamdulillah sampai sekarang memang belum ada Pak ya yang sampai ini gitu kan, kecuali mungkin ya rektor ketika nanti kita laporan akhirnya di rektor. Ini pikiran saya nih Pak, dengan adanya PKBH itu apakah membatasi semua sivitas akademisa untuk berinteraksi dengan mahasiswa gitu, atau dengan sesama pegawai atau sama dosen gitu? Kan gini Bu, ada orang baperan loh. Ya, ada orang baperan gitu. Ada PKBH nih, jadi kita nggak enak gitu loh Pak. Nah sebenarnya PKBH itu apakah setiap kasus itu harus ranah hukum? Apakah kita harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Gitu? Begini Bang. Pertama saya menambahkan yang tadi berkaitan dengan yang Bu Vina sekaligus nambung tadi.
PKBH ini kan sebenarnya pertama nggak harus selalu tindakan hukum. Dalam hukum itu ada litigasi, Litigasi ada dan non non-litigasi. litigasi. Oh gitu toh. Kalau litigasi itu pasti ke peradilan. Kalau non litigasi mungkin dia konsultasi apa, dan kita nggak langsung bisa menuduh. Mereka datang ke kami harus memverifikasi betul dia hanya curhat atau membawa data. Kita butuh data bukti. Habis itu kita verifikasi, oh apakah ini ada unsur pidana atau unsur misal yang dikatakan pelecehan tadi, jika ada satu unsur sengaja, unsur menjatuhkan martabat, ya kan, umpamanya nggak seneng gitu kan. Nah, itu udah bisa dikategorikan di situ. Cuman kalau hanya dari sedikit bercanda antar dosen, antar karyawan, antar mahasiswa, Baper gitu, Ibu. baper itu nggak juga bisa langsung karena pembuktiannya juga sulit kan. Karena kan gini Bang, batasan dari tadi kayak pelecehan itu kan ada undang-undangnya sendiri. Di undang pidana juga ada. Nah, kalau untuk perempuan ada di undang-undang TPKS kan, tidak pidana kekerasan seksual, ada batasannya tuh. Apa saja yang masuk dalam kekerasan seksual. Nah, ini juga mungkin yang kadang kita belum ya sosialisasi kalau yang untuk TPKS-nya belum, tapi kita tindak pidana apa kemarin kita bullying ya. Iya, bullying. Yang bullying bullying. yang sering kita sosialisasikan itu bullying di sekolah-sekolah. Itu masuk juga, Bu? Masuk salah satunya. Itu salah satu yang sering terjadi di kampus kan gitu ya. Istilah sakat Pak begitu Pak. Iya, istilah sakat, roasting yang bukan porsinya membuat orang down mental. Oh, Bahkan kalau di undang-undang TPKS itu siulan atau kita menggoda itu udah masuk dalam ranah bisa juga bisa. Ketika ke perempuan ya, Iya, ketika perempuan yang merasa tidak nyaman itu nyaman, bisa nggak masuk. dikenal itu masuk itu. pidana, Bu. Iya, bisa kekerasan termasuk. seksual namanya. Nah, gitu. Dan yang banyak masuk ke kami sih kekerasan seksualnya, kejahatan seksual cyber. Nah, ada beberapa kasus misal yang masuk ke kami sehingga memang mahasiswanya down. Tiba-tiba di TikToknya, IG-nya diganti kepala, terus bawahnya vulgar gitu kan, akhirnya down. Itu ada beberapa orang yang harus kita advokasi, kita dampingi. Ada juga kemarin mahasiswa yang sempat ini juga konsultasi juga ketika dia di chat tidak enak dengan sesama temannya dengan kalimat yang vulgar melalui WA. Nah, itu juga bisa masuk dalam Aduh ngeri ya Pak Kayaknya kita betul. mau hati-hati sebenarnya ya. Betul. Fungsi kita sebenarnya selain tadi ya, selain kita mungkin memberikan bantuan hukum, mungkin kita juga mengupayakan preventifnya gitu. Jadi kita lebih kegiatan kita sosialisasi ya, paling banyak sosialisasi. Jadi kita sosialisasi bahwa pentingnya misalnya bullying, pentingnya pengetahuan mengenai ini kan cyberbullying melalui internet kan. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi PKBH ini bukan hanya menangani kasus pelecehan gitu ya, khususnya perempuan. Laki-laki boleh juga Pak? Sama. Bukan hanya perempuan ya pelecehan. Karena bukan hanya perempuan kadang yang jadi objek, tapi laki-laki juga menjadi objek begitu. Dan sebenarnya Bang, kalau kami sampaikan PKBH ini memang cukup luas ya. Baik mereka yang ini kan tadi fokus ke mahasiswa nih. Umpamanya kan ada amanah keluarga atau pendik atau semacamnya berkaitan dengan masalah keluarga, masalah waris, masalah gonogini atau KDRT. Waris juga masuk. Kita mendampingi banyak. Kita bisa bantu. Atau mereka umpamanya minta bantuan pelayanan hak cipta, bikin PT, bikin koperasi, memang ke kami. Pak, itu capek Pak, ada bayarannya nggak sih? Ya kan kita di bawah naungan pemerintah. Kalau PKBH memang tidak ada Bang. Kalau untuk misalnya kayak kemarin kita membuka layanan pendaftaran haki untuk buku kan. Kebetulan saya nih karena kita kemarin sempat kerjasama dengan Menkum kan. Nah kemudian ada beberapa dosen kemarin perlu. Jadi saya bantu tuh. Jadi saya langsung daftarkan melalui ini gitu kan. Alhamdulillah. Kemarin kan Harla Kemenak ya. Iya. Nah, itu kan yang ada acara kita kan ngadakan juga tuh dengan Kumham dengan LP2M. Nah, setelah itu kan ada dosen yang nyusul. Ya, ada 6 orang kali gitu kan kita gratis bantu. Pak. Bukan gratis Bang. Jadi gini gratis Pak, masih ada dari Menkumnya ada biaya sebesar waktu itu 250. Tapi kami hanya sekedar bantu. Bukan ke kami, hanya bayar itu kan, untuk administratif. Kan ada bayar ke negara ya, kan. ada PNBP pembayaran kan. Jadi dia nanti langsung bayar ke negara. Pak capek loh Pak. Bu. Iya begitulah pekerjaan sih Bang, karena itu pelayanan kan gitu. Karena kita juga pelayanan. Sama kan? seperti kami PKBH udah melayani berapa 5 ya perkara ya. Kalau perkara yang ke pengadilan. Betul. Pengadilan.
Itu dari masyarakat. Karena ada beberapa, karena kita dulu di Posbakum, dari institut kan kami hanya belum mendapatkan belum mendapatkan anggaran untuk pelayanan pendampingan dan semacamnya itu. Jadi kadang kami berinisiatif sendiri untuk membantu mereka kalau benar-benar tidak mampu. Kalau orang tidak mampu kan memang LBH tuh Bang wajib tak boleh minta bayaran Bang. Bahkan kita malah nanti kena sanksi itu kalau kita minta bayaran. Beda dengan kantor advokat. Makanya beda. Rasa saya semua sama. Beda, Bang. Pantas pengacara, ada pengacara itu yang sugih. Makanya kalau mau jadi kaya jangan kerja di LBH. Karena tarif dia bisa ugal-ugalan. Kalau LBH tak bisa minta. Tapi sah kan secara undang-undang kan? Iya, sah. Dan ada syaratnya juga. Kalau kita untuk masyarakat umum itu nanti dia harus menyertai SKTM, surat keterangan tidak mampu. Baru kita bisa memberikan bantuan hukumnya gratis. Sampailah ke pengadilan, persidangan segala macam. Alhamdulillah sampai ke pengadilan. Kalau pengadilan gini Bang, mestinya LBH kalau kita punya anggaran, kita mengharap sih karena baru berdiri kan. Itu sebenarnya LBH itu ada bantuan juga dari Kumham. Cuman dia harus terdaftar terakreditasi dulu. Sedangkan akreditasi setelah kami berdiri kemungkinan pertengahan tahun ini. Kalau itu biasanya dibiayain oleh kita pemerintah. Jadi kalau ada orang yang mendampingan pengadilan tidak mampu, kita yang bayarkan. Nah, selama ini kita yang bayarin. Iya, administrasinya. Nanti kita bisa ini ke Menko. Kita bisa. Misal nih kayak ini penting, Pak. Kayak sekarang nih, Bang. Saya sedikit ya untuk biar meluruskan nih, biar nggak potong. Ada orang minta pendampingan kita gugat cerai atau penetapan ahli waris. Ya kan? Kan di pengadilan tuh bayar. Bayarannya itu sesuai radius wilayah dengan pengadilan. Jauhnya beda-beda, bisa hanya 400, 500, bisa 1 juta. Lah, itu yang karena kami tidak ada anggaran, yang bayar ke pengadilan ya klien kami. Sendiri sedangkan jasa kami yang bikin gugatan, permohonan, yang warawiri ke pengadilan itu, ya itu yang digratiskan gitu loh. Nah, kalau di kantor advokat kan semuanya kumulatif berbayar dan kita tidak boleh. Ya itulah mungkin mereka ke PKBH khawatir untuk bayar. Ini lillahi ta'ala Pak kerjanya Pak, ngurusin orang Pak. Iya benar. Kehidupan LBH sempat kita nangani satu perkara yang gratis, memang gratis itu yang kasusnya ini yang pemenuhan hak untuk istri. Itu sempat kita dan alhamdulillah sudah selesai dan kita menang juga. Saya pengen tanya sama jenengan berdua ini, apa nggak takut? Ini masalah orang loh, jenengan ini nyelesain gitu. Ingat loh Bu, yang anggaplah itu persoalan mahasiswa, ya. Ini kita belum berakhir nih Pak ya. Ini saya asik nih ngomongnya nih. Ini menyelesaikan persoalan mahasiswa yang kaitannya fisik misalnya, pembulian lah atau dipukuli lah, kekerasan lah. Gitu. Lalu jenengan tuh ada di depan korban ini loh. Sama kayak kasus yang terbaru kan? Di depan loh. Apa nggak takut dan cemorang? Bapak ada pengamanan? Nggak ada. Ibu apalagi? Perempuan loh. Iya memang begitu resiko orang sebagai konsultasi hukum, sebagai lembaga hukum pasti ya. Gratis lagi. Gratis lagi. Dan yang juga intimidasi, kan gini, kalau kita berbicara hukum kan gitu kan. Jadi ya semuanya kan dilindungi dengan undang-undang kan gitu. Jadi bukan takut sih enggak ya gitu kan. Karena saya merasa kalau selama kita masih tempatnya juga ada kan gitu, contohnya misalnya pengaduan ke kantor polisi yang dengan benar kan gitu prosesnya kan, prosedurnya kan. Jadi saya merasa kayak ini yang benar gitu. Justru kalau kita yang melakukan di luar itu ya itu yang bahaya. Tapi selama kita masih ikut koridornya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan yang berlaku kan dalam KUHP misalnya. Kita dilindungi hukum, misalnya proses berdasarkan misalnya KUHP ya, tata cara misalnya pengaduan mengenai tindak pidana gitu, kekerasan kayak gitu kan. Kita sesuai alurnya kan gitu, kita ikutin alurnya, nanti polisi pun ikut memantau kan gitu. Betul pelaksanaannya Bu. Kita kan ini gitu. dilindungi undang-undang, tapi fisik kita siapa yang ngelindungin Ibu? Dicubit sakit loh Bu. Iya, dicubit insyaallah Bang. Kalau kita ini sekarang lagi maraknya disiram loh. Ya, kalau kita untuk karena nangani kasus orang lalu kita mau kriminalisasi itu tidak bisa selama prosedur yang disampaikan oleh Bu Vina tadi betul, karena kita juga punya hak imunitas. Begitu loh, hak imunitas. Kalau kriminalisasi kayak tapi kalau ada kriminalisasinya juga kalau alam kan gitu ya, tapi
selama berjalan ini sih belum pernah sih alhamdulillah. Tapi jenengan berdua ini udah menyadari itu resikonya ada, iya, sudah pasti, tahu kan? Pasti. Oke, jadi saya kembali lagi kayak ini. Nah, kita sampai kemana-mana nih Pak, ceritanya asik bener aku bicara tentang hukum. Nah, bicara tentang PKBH lagi, ini kembali lagi nih, ya kan? Apakah cuman kasus pelecehan? Apakah kasus ada kehilangan? Kasus yang lain misalnya, ini contoh kecil Pak, nilai tak keluar Pak. Ini mohon maaf, maaf betul, nih Bu ya. Betul. Ibu dosen, Bapak juga dosen. Betul. Ya jenengan dosen lah. Dan kita juga kerja di dunia pendidikan. Mahasiswa tuh pengaduannya itu ya kalau pelecehan seksual itu kan lain lagi lah, kita bisa nilai tak keluar lah, dikeluarin dari kelas lah. Ya perkara dia salah atau betul kita nggak tahu, karena yang tahu itu cuma dia. Terus konsultasi skripsi sulit lah, kan itu Pak. Bisa nggak PKBH itu menyelesaikan persoalan ini Ibu? Waktu pelantikan memang amanah dari Pak Rektor ya. Waktu pelantikan kami dipanggil oleh Pak Rektor serta Warek, Pak Warek 1 ya, Pak Herlambang. Pak Warek berapa? Warek 2. Warek kedua Pak Herlambang, Pak Warek 1 Pak Hadi Asmi. Jadi kami memang dipanggil, salah satunya itu. Jadi termasuk bimbingan dipersulit gitu kan, atau dia rajin, unsur kehadiran masuk, tugas semuanya masuk, tapi nilai malah sangat anjlok begitu. Dan Anda memang ada beberapa kasus, misalkan kasus, jadi mahasiswa ini mereka tidak lulus ketika ujian. Jadi istilahnya apa? Kalau untuk memperbaiki nilai apa istilahnya? Remedial. Remedialnya dia disuruh bersih-bersih masjid Kota Pontianak. Kalau tidak bisa mahasiswanya suruh bayar. Nah, itu juga pernah ngadukan ke kami. Cuman kami kan nggak mungkin langsung. Nanti malah kami yang ingin bersaudara dengan para tendik di sini malah bermusuhan. Jangan dekati Pak Komaru, jangan dekati Bu Pina, itu bahaya. Jadi kami megangin juga, kasus. Kami selektif. Apakah ini hanya curhat, datang bawa bukti valid, kan kita punya juktisnya. Nah, punya juktisnya, prosedurnya, ya kami harus melaporkan ke Pak Rektor. Pak Rektor nanti yang mendisposisikan kemana itu tugasnya Pak Rektor. Tugas kami hanya membantu mengadvokasi, melengkapi bukti dan menerima aduan itu. Jadi kita netral, kita bersifat netral dulu. Nanti dari laporannya kita investigasi kan gitu. Jadi tidak hanya sepihak saja Bang, gitu tidak boleh juga kan. Ya akhirnya Bosi Malakama Pak. Bosi Malakama ini maju kawan sendiri. Betul. Mundur kita didorong gitu loh. Betul. Iya. Termasuk juga misal. Tapi kalau saya sih gitu selama ini nerima pengaduan enggak berpikir seperti itu sih gitu ya. Saya hanya berharapnya gini ya. Jadi mahasiswa enggak keluar di luar. Kan biasanya kan hanya jadi kayak bola liar nih, bola panas setiap tahun yang misalnya dipersulit dengan dosen ini kayak jadi warisan jadi ceritanya gitu kan. Nah, saya akun-akun bodong itu yang jadi saya tekankan sama mahasiswa yang pertama adalah misalnya bisa menghadap ke fakultas masing-masing dekan kan gitu ya. Nah, itu yang paling penting mungkin. Jadi bisa dibicarakan dengan yang terdekat di mereka dekan kan. Kalau misalnya urgen memang tidak ada tidak ada tanggapan dan lain-lain, saya bilang bersuratlah secara langsung gitu loh maksud saya kan. Bersurat bisa melalui PKBH, bisa bersurat langsung ke rektor gitu kan. Nah, jadi enggak menjadi bola panas yang kemudian nanti dilempar ke misalnya media sosial, Instagram kan sering begitu mahasiswa kan. Di begini. Itu kan paling enggak kita menjaga citra dari IAIN itu sendiri kan gitu. Ya. Semoga dengan podcast ini di Barometer ini kawan-kawan itu jangan curhat dulu. Jangan mainin jempol nanti bisa berperkara hukum ya. Maksudnya gini, yuk ke PKBH yuk kita sama-sama diskusi nih. Ini seperti apa kan? Dijamin kok kerahasiaan. Dijamin Pak. Yakin enggak bocor Pak? Iya, betul. Enggak bocor. Kami memang juga karena nanti ancamannya lisensi kami sebagai advokat mesti dicabut kan gitu. Gitu loh. Ternyata yang diaduin sama-sama dosen loh Pak. Hah? Kenal loh kita. Iya. Makanya berat Ibu Makanya kita kasus itu kan tak pernah terpublish ketika nyampe ke kami. Kita enggak pernah publish Bang gitu. Jadi
kalaupun publish ya nanti dari rektor misalnya gitu kan. Ya. Mungkin apa kan gitu kan. Ini sanksinya mau kemana? Komunikasi dengan fakultas Pidana atau terkait. administratif dari yang bersangkutan misalnya nih terjadi kan gitu kan. Jadi kan sanksi itu kan bisa dua, bisa sanksi di luar pidananya misalnya ranah pidana. Di administratif dari kampus juga bisa dapat gitu. Oke. Yang berkaitan juga dengan bola liar tadi Ibu. Ini kan ada juga orang yang nggak mau ngadu Bapak. Nggak mau ngadu terus ya udahlah aku malas pun nanti akhirnya ke pengadilan bayar apa segala capek aku berulang-ulang. Oh gitu. iya betul. Nah PKBH bisa ngambil tindakan sendiri untuk mengambil tindakan. Misalnya ini kan di sosmed nih Bu ramai gitu. Kita sendiri yang membuat perkara menyelesaikan itu gitu. Secara hukum. Apakah nunggu laporan gitu? Kebanyakan yang saya tahu nih Bu, kasus itu akan ditangani kalau ada laporan. Iya betul. Enggak juga. Oh jadi gimana? Jadi kalau kayak gitu, umpamanya rekan nggak datang, kita yang mendatangi. Nah, Kita coba diskusi, senjata kita agar tadi bahasanya kan orangnya jemput tak bola mau. itu tadi. Jemput bola. Kita Senjata kita ada di surat kuasa. Dari mana? Dan Kuasanya Pak? ya kita bikinkan bahwa dia memberi atas nama apa siapa dan kita dikuasakan untuk mendampingi, melapor dan semacamnya itu. Nah dia boleh tidak turun, kita yang bertindak. Jadi meskipun kita advokat nih, makanya seorang advokat itu ruh senjata pertamanya adalah di surat kuasa Bang. Karena surat kuasa itu nggak harus pakai stempel ya. Dia setiap materi harus hafal dimanapun. Misal ini ada kasus pidana misalkan, umpamanya. Lalu kita saya pengacaranya, saya seorang advokat lalu mau bela dia nggak bisa Bang, harus secara spontanitas meskipun ada kertas bergaris kayak gitu kita buatkan langsung jadi tunjuk jadi kuasanya baru kita punya ikutan hukum tetap lah jemput bolanya seperti tadi demikian. Dan saya menambahkan sedikit, kami juga menangani yang ada Master X punya masalah di pondoknya, penganiayaan di pondoknya. Lalu karena anak di bawah umur, dia kuliah di sini. Dalam perjalanan dia kuliah, dia divonis. Nah, vonisnya itu lumayan lah. Ancamannya kan dia 2 tahun, terus dengan denda 123 juta berapa restitusi. Karena 2 orang dibagi 63 jutaan. Karena dia vonis karena di bawah umur, maka dia hanya pembinaan di lapas 300 berapa jam. Dan untuk membayar restitusi tadi, dia mau mengajukan permohonan ke pengadilan lah ke kejaksaan diterima, dia nggak bayar denda karena nggak mampu, nggak bayar restitusi. Anehnya itu kan jadi pihak dari korban yang udah mau dibina sendama malah nyerangnya ke kampus, nyari ke fakultas. Demikian mau menjelek-jelekkan fakultas menampung dan ini. Sedangkan mahasiswanya dia nggak melapor, kami jemput bola. Orang tuanya berikan kami yang urus ke kejaksaan sampai di mana kasusnya dan ujung-ujungnya memang sudah clear kata kejaksaan, Pak ini memang anak ini sudah memang tidak mampu, keluarganya tidak mampu. Lah kalau berkaitan dengan harta penyerahan bukan hak kami, itu hak keperdataan. Cuman si korban ini bapaknya mediasi setuju, ibunya aja sehingga dia melakukan ujung-ujungnya kampus mau di apa misalnya Mbak mau dipermalukan lah, mau nerima ya macam-macam lah, mau nerima apa kata hasil penganiayaan dan semacam, mau diviralkan yang negatif gitu. Lah akhirnya kan kami jemput bola mendampingi tadi, terus kemudian kami juga wah ini pencemaran nama baik kampus. Balik akhirnya. Iya, akhirnya bisa balik. Selesai perkara. Nanti kita minta surat kuasa dari rektor kan, bahwa kita nanti sebagai ini bisa laporan. Bisa. Kalau ada kasus-kasus memang besar, ya kita harus koordinasi dengan pimpinan pusat. Pak, Bu, setiap kasus itu apakah berakhir dengan ke kepolisian? Misalnya nih, kasus perempuan dilecehkan, apakah harus begitu kalau saya kan polisi, gini, kalau untuk yang dialami anak pelecehan misalnya, ya anak mahasiswa kita ini pelecehan cyber kemarin melalui cyber kan gitu kan. Jadi saya memang mendampingi anak-anak ini yang korban ini ke Polda pengaduan ke cyber kan. Jadi untuk apa gitu? Karena ini sifatnya cyber, khawatirnya nanti itu viral kan gitu kan. Jadi saya menjaga mereka juga nih, saya suruh melapor supaya kalau terjadi apa-apa misalnya nih kan, dia punya pegangan bahwa ini memang ini bukan dia dan didasari dengan laporan yang sudah kita buat sudah lama kan gitu. Nah,
Nah, kalau untuk endingnya itu misalnya sampai ke pengadilan, kalau untuk sekarang sih belum ada nih Bang, karena ini cybernya susah katanya dari Polda kan. Pertama berkaitan dengan nomornya, nomor yang dipakai itu nomor yang sekali buang kan gitu kan. Ya, jadi ya paling kami sudah bantu melapor. Saya paling suka ke Polda masih kadang bertanya sampai di mana tindak lanjutnya kan gitu kan. Jadi kita masih koordinasi dengan pihak Polda seperti itu. Jadi mentoknya di Polda karena urusan Polda untuk mencari pelaku. Tapi manfaat dari kami Bang, misal nih ada mahasiswi yang tadi kena pelecehan seksual tadi, ya kan, pihak cyber. Lah kalau dia nggak ada dasar hukum pelaporan, dikira dia satu dampak masyarakat. Betul. Dampak Kedua, sosial, dampak kalau pihak kampus nggak tahu dikira beneran, dia kena sanksi. Nah kalau bahwa ini sudah ditangani bahwa kami melapor, ini sudah gitu kan kita punya bukti. Termasuk juga ada mahasiswa misalkan selama SMA SD umpamanya dilecehkan oleh gurunya misalkan. Ada juga kami datang advokasi jemput bola ke tempatnya. Nah, kami serahkan kepada kepolisian karena kasus pelecehan kan pidana umum. Nah, gitu loh. Nanti kita tinggal koordinasi dengan pengadilan dengan apa? Kepolisian. Dengan kepolisian demikian. Oh berarti tidak serta-merta setiap kasus yang masuk ke PKBH itu langsung diserahkan ke kepolisian? Oh enggak. Kita selesaikan dulu dengan keluarga. Iya. Kita lihat semuanya. ya Bang gitu gini, kita lihat perkaranya apa. Tapi kalau perkara kayak pelecehan seksual atau tadi cyber kan atau penganiayaan wajib karena itu sudah ranahnya pidana kan gitu, jelas ada dasar langsung hukumnya. Lakukan pelaporan polisi, iya gitu. Laporan. Karena gini, Apa nggak diselesaikan dengan kekeluargaan dulu gitu, panggil orang tuanya? Itu urusan polisi itu nanti. Kok bukan gini PKBH Bang, Pak? Gini Bukan. Bang, lebih baik jangan karena apa itu fatal gitu Nah kan. ini Bu, yang ini mungkin bukan kritikan nih Bu ya, tetapi lebih baik kita buka-bukaan aja di sini gitu. Sehingga orang nggak mau Bu melapor ke PKBH, ujung-ujungnya ke kepolisian. Ya Nah, enggak mau siapa nih? Korban apa pelaku? Ya korban. Kenapa enggak maunya? Kan Ya tadi kepolisian itu tadi. Maksudnya dengan lapornya ke PKBH itu bisa sama-sama enak dengan pelakunya juga. Tapi bukan berarti si pelaku ini enak gitu loh. sama-sama enaknya gimana? Ya harus ada sanksi buat si pelaku, tapi tidak mesti harus ke kepolisian. Bisa nggak seperti Tentunya itu? enggak bisa Bang, karena kita bukan pembuat kebijakan pertama kan, membuat keputusan. Pasti kita harus masuk kepada aparatnya APH-nya kan gitu kan. Iya. Contohnya misalnya kepolisian. Bagaimana? Nanti di kantor polisi pun itu enggak semata-mata langsung dilimpahkan itu tersangka dilimpah ke kejaksaan langsung kita sidang, enggak. Nanti tetap ada SG namanya. Jadi pada saat dia mau naik ke tersangka biasanya nanti kita akan dimediasikan dari contohnya kita lapor di Polresta atau di Polsek. Nanti Polsek yang akan memberikan mediasi kesempatan ya menginisiasi RG dipanggil kedua belah pihak. Ini maunya seperti apa? Ini pelaku jadi tersangka. Mau mediasi apa mau lanjut ke pengadilan? Seperti itu. Kalau misalnya korban bilang oke, saya mau mediasi tapi dengan syarat permintaan misalnya penggantian ganti rugi karena misalnya ada cedera kan itu ya, pengobatan rumah sakit itu silakan disampaikan. Dan ini memiliki kekuatan hukum. Tapi PKBH mendampingi di sini. Iya, Kita kan ada dua dampingi. perkara. Ada juga. Tetap. Nggak lepas tangan gitu Bu. Enggak. Ya? Kita dampingi. Dalam hukum itu ada dua perkara. Oke. Ada yang disebut pidana, publik, ada perdata. Iya kan, perorangan. Lah, kalau kami bisa memediasi memang kasus perceraian, kasus sengketa waris atau yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, kalau masih bisa diselesaikan dengan kami jadi cerai, sudah gitu. Kalau mereka tidak mau mediasi lanjut. Kalau kita berhasil, maka akte damainya itu bisa didaftarkan ke pengadilan. Itu yang perdata. Itu perdata. Kalau pidana Bang, misal kayak tadi ada penganiayaan. Salah satu tujuan pemidanaan itu adalah bukan hanya sanksi, tapi memberikan efek jerah. Iya, efek Selain jerah. kepada Salah satu hukuman, memang hukum gitu Justru ya. tidak berani menghukum yang melapor, melaku dan iya. memberikan efek jerah, jerah, betul. pembelajaran ke yang lain. Nah, maksudnya kita dampingi kalau ada hasil visum penganiayaan kan, umpamanya kita dampingi pengadilan, ke mana kepolisian. Nah, dia punya apa jadi dasar bahwa dia ada LP laporan terkait nanti kan dipanggil nih. Nanti Kita RG mendampingi atau udah damai korban atau didampingi, tidak, kami dampingi di kepolisian. Ya. Nah, kan polisi kan memanggil pelaku. Ya. Nah, terkait nanti hasilnya apa? Sekarang kan sudah istilahnya restoratif justice ya. Aha. Nah,
nanti hasil udahlah kata polisi ini nggak begitu berat kata penyidikan, kalian berdamai aja. Berdamai. Kamu yang bersalah minta maaf, terus kamu ganti rugi materialnya, dan kamu korban cabut laporan. Biasanya seperti itu. PKBH ada kan? Pastikan bahwa dicabut. Oh iya, mendampingi. Kita dari awal langsung bikin surat Jangan kuasa. begitu ngomong kayak gitu ternyata masih dilanjut. Rugi 2 kali gitu ceritanya. Nah, kalau laporan tadi dia nggak mau cabut kan berarti lanjut. Iya kan? Mediasi tidak berhasil, berarti lanjut ternyata ke pengadilan. dalam perjalanannya mestinya harus lanjut, kok ini mandat, kok nggak ada SP2HP umpamanya, ada perkembangan perkara. Kita mendampingi, datang, korban nggak harus, kita yang mendatang klarifikasi ke kepolisian. Itu berapa kali bolak-balik Bapak Ibu? Oh, kayak setrikaan. Pernah ya Bang? Mohon maaf ya. Setrikaan itu, Mohon Ibu. maaf ya. Kalau sidang itu per minggu dia kan. PKBH Ini Pak, belum Pak, tunggu Pak. Ini rasanya YIN untuk Pak Rektor, ya Pak Rektor ya. Ada Bu Vina sama Pak Kiw ini minta anggaran dong untuk hulu hilir gitu. Lah iya Bu, bensin nih Bu, belum esnya ya, boleh ya? Kalau apa dia kan istilahnya? ketua ada ininya, ada tunjangan Kalau jabatan. apa istilahnya, anggaran kita masuk di ACC iyalah begitu. Iyalah. Tapi memang benar kayak tadi ya. Ada laporan ke kami minta pendampingan santri dituduh mencuri HP. Iya, berat Orangnya udah ditahan di Polsek. Saya sebut aja enggak apa-apa, sebut Polsek Ambawang. Orangnya udah ditahan. Nah, mintalah tolong kepada kami, kiai pengurus. Ternyata mahasiswa ini kan melanggar yang melapor ini. Pesantren sekolah melarang membawa HP, tapi dia bawa HP. Jam istirahat ditaruh di motornya, hilang lalai, enggak lapor ke ke pihak sekolah, ke institusi. Akhirnya lapor kayak gitu, minta tolong kami 2 hari ya Mbak. 2 hari bolak-balik dari jam 9 penyidikan tuh datang sampai enggak selesai ya. Jam 4 besoknya balik lagi. Bayar? Enggak Bang. Begitu loh transportnya ya tadi ikhlas beramal jadi. Bapak Ibu itu kan tadi yang lapor ke PKBH. Kalau memang ternyata itu terindikasi pidana maka dilanjut ke kepolisian. Bagaimana? Pasti. Pak, bagaimana kalau ternyata mahasiswa kita nggak lapor ke PKBH dulu, dia langsung lapor polisi. Enggak Ternyata masalah. kasus itu langsung masuk ke IN. Reaksi PKBH gimana? Boleh saya menjawab ya. Kami tidak bisa tercampur karena kami nggak punya surat kuasa. Itu kan mahasiswa kita, Bapak. Iya, tapi kan harus dasarnya surat kuasa. Yang kita tetap terlibat hanya untuk menjaga marwah nama baik institut. Jadi kita misal nanti ya. paling minta apa kita sebagai perwakilan dari IAIN. Perwakilan IAIN. Misal kasus yang dulu, yang sampai sampai ada yang meninggal tuh. Iya. Kan yang dari awal kita mendampingi nih. Kita mendampingi semuanya kan. Tidak lepas tangan dong PKBH. Semenjak dia masih statusnya Sivitas Akademika mahasiswa pegawai dan dosen. Saya tetap kita dari rumah sakit koma saya sampai jam 3 subuh. Sampai di rumah sakit. Dia mau berangkat kita yang ikut lapor. Nah, untuk tindak lanjut kami mengajukan kami yang ditunjuk surat kuasanya. Kita menawarkan draft udah kami beri surat kuasa tapi tidak mau menandatangani. Pihak keluarga ternyata mungkin ada kayak apa ya? Mau pakai advokat lain, ada istilah musi tak percaya. Iya. Akhirnya kan untuk mendampingi korban, yaitu advokat lain. Nah, kita tetap menjadi advokat atau perwakilan dari kuasa IAIN. Kami tetap ke Polres. Mengkater itu ya. Iya, kami tetap mengawal juga melalui ini di Polres kita datang. Misal sampai merugikan IAIN, maka bertindak atas nama rektor kita tidak gitu. Oke, siap-siap. Jadi intinya itu seorang advokat itu ada di surat kuasa. Aduh, nggak terasa Ibu Bapak. Ini mau 1 jam kita. Karena sumber berikutnya lagi nunggu. Tapi tak jadi soal ini. Saya pengen nambah aja 10 menitan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Saya minta Bapak Komaru dulu untuk ke mahasiswa dan dosen untuk jangan segan-segan ke PKBH. Nanti Ibu bagian yang perempuan untuk yang merasa dilecehkan baik secara fisik ataupun verbal gitu. Silakan Pak Komaru. Closing statement dari saya, baik mahasiswa, dosen ataupun tenaga pendidik, karyawan semuanya, kalau ada berkaitan dengan masalah hukum, ya kan, baik itu pidana, perdata, masalah yang berkeluarga tadi, pokoknya sesuai dari instruksi rektor, itu bisa konsultasikan dengan kami. Kami akan melindungi itu, tidak akan pernah terbocor.
nama, inisial dan semacamnya. Baik itu penganiayaan, tadi terus ada kerugian material dan semacamnya kasus mahasiswa dosen, baik itu yang masalah di rumah, tentang waris, pembagian harta gunung. Pokoknya masalah itu bisa konsulkan kepada kami. Siap. Dan kami sampaikan gratis. Cara sampaikan dengan kami bagaimana? Kami kan nggak selalu standby di PKBH. Iya. Kayak tadi kami ngajar. Kami selalu welcome. Menurut datang ke PKBH kok nggak ada misalkan. Jadi kami bisa WA-an. Bahkan ada klien sampai jam 12 malam. Sering masih WA-an konsultasi. Nanti kami punya jam kosong. Datang janjian dulu baru ke PKBH. Dan itu pun ketika konsultasi ya Mbak, kita ada ruang khusus. Nggak boleh saya dengan Bu Vina yang menangani. Semuanya menguping, nggak boleh, dia harus khusus. Jadi kami mengharap siapapun keluarga besar dari IAIN termasuk keluarganya kalau ada tercover semua ini tercover dan memang gratis konsultasi pendampingan kecuali anggarannya dibantu oleh institut. Yang nggak gratis kalau pengadilan dia mungkin bayar sendiri. Sekali lagi namanya panjar Bang. Kalau selesai prosesnya ada uang pengembalian gitu. Jadi kami nggak dikembalikan oleh pengadilan. Misal cerai ya, mendampingi cerai. Ini anggarannya panjarnya 800.000. Ternyata setelah putusan hanya habis 500. Nah itu dikembalikan. Dikembalikan nanti gitu. Oke siap. Oh iya syaratnya apa? Syaratnya sudah cukup bawa identitas. KTP lah ya sih. Iya sebagai alat administratif. Oh mantap, Bu Pina. Ini perempuan selalu menjadi korban Ibu, ya kan? Perempuan harus berdaulat, perempuan harus berani, dan perempuan harus jangan takut untuk maju. Kasihan Ibu lihat perempuan ini dikit-dikit. Ibu, tolong dong memberi sedikit motivasi kawan-kawan. Kalau kamu punya kasus, kalau pengen ngadu atau pengen curhat, saya ini selalu menjadi bahan bulian gitu. Boleh Ibu? Ya, jadi mungkin ini juga untuk semua ya di IAIN mungkin terkhususnya mungkin ini gender ya perempuan ya menitik bagi perempuan karena banyak korban perempuan dan kemudian kepengennya kita juga perempuan itu aman ada di kampus kan. Betul, gitu ya. sepakat. Baik dari pendidik atau mahasiswanya atau teknik atau siapalah ya memiliki ruang aman untuk perempuan itu sendiri. Jadi kami tuh siap gitu kan, kami siap bahkan di IAIN ini sebenarnya ini banyak Bang bisa menjadi ruang aman tempat pengaduan. Contohnya PSGA. Pusat Studi Gender dan Anak. Kedua, kita bisa kerjasama dengan konseling. Kalau misalnya si korban ini butuh pendampingan secara psikolog, kan gitu ya. Psikolog perempuan kita banyak di sini. Jadi sebenarnya kita bisa mengelola, memberdayakan semuanya bisa hidup kalau kita benar-benar nih, gitu kan. Bersinergi kan gitu kan. Jadi jangan khawatir gitu kan. Sebenarnya PKBH nih garda terdepan dari kampus IAIN. Apapun semuanya harus ke pengadilan. Iya, apapun permasalahannya. Kalau sekarang itu terus terang PKBH sudah banyak fungsinya. Contohnya tadi konsultasi tanah, pembuatan CV, PT itu udah berapa kali kita bikin membantu koperasi, pembuatan akta yayasan koperasi kan gitu kan. Kita bantu semuanya. Kita kerjasama dengan beberapa advokat, notaris juga di luar. Nah, kita jadi rekanan. Jadi setiap ada nanti orang minta bantu kita langsung hubungi dengan advokat notarisnya. Itu dengan biaya yang murah karena kita sudah kerjasama. Iya, dia tidak menarifkan seperti di luar. Jadi saya selalu bilang kita kerjasama. Saya minta harganya bisa dibawa dengan harga umum. Itu selalu tuh gitu kan. Nah, keduanya juga ini juga salah satu yang sering saya lihat adalah ketika orang takut melapor dengan ada selentingan di luar bahwa PKBH ini nanti sebagai membungkam. Kalau kasusnya masuk ke PKBH akan dibungkam. Salah, justru kami sebenarnya berdiri sendiri. Kami memang berdiri mungkin segala yang kita lakukan itu harus lapor kepada rektor SPI dan segala macam. Kita harus bekerja sama koordinasi. Jelas itu alurnya. SPI juga gitu selalu memantau kita gitu kalau ada perkara kan gitu kan. Tapi gitu kami di sini asli kita independen profesional. Iya, profesional independen dan saya ya dengan Pak Komar pada saat kita megang PKBH tuh kami visi misi kami itu adalah kita di sini kepengen IAIN ini aman kan gitu. Kita sebagai tempat aman untuk tadi memberikan perlindungan hukum, advokasi, ya kan, konsultasi. Nah, yang terakhir itu kita ke mahasiswa ya, kita melatih mahasiswa kita juga nih supaya paham hukum, sadar hukum, paham hukum tadi. Jadi tidak hanya harus mahasiswa hukum, tidak hanya pada fakultas syariah, tapi di seluruh fakultas yang ada di IAIN. Nah, seperti itu Bang. Ya. Kemudian
pada saat demo-demo juga ya Pak ya, kita Iya. turun sebenarnya Bang. Kami hubungi tuh anak demanya, semanya, kami ikut memberikan pertama motivasi oke, kedua kita memberikan Pemantauan. dan Pemantauan. pendampingan. Jangan sampai Nah, mahasiswa kita Iya. Bermasalah di luar. dengan Iya, kepolisian. kita mendukung kan gitu kan, tapi kita juga memberikan warningnya, ada batasan ketika demo harus seperti apa gitu. Aturan kita hubungi Iya, Bang. korlapnya kita Korlapnya hubungin siapa yang turun di Iya, demo-demo. bahkan waktu Ini demo siapa? yang besar Dewanti. kemarin itu di Untan, anak Iya, Untan iya. sampai nelpon saya minta bantuan pendampingan ketika mereka ada yang ditangkap. Kan gitu Ini kan. dari Untan. dari Iya. kampus sebelah, Bu, ya. Iya, tapi Sampai ke saya tidak turun karena saya pikir kita bukan ranahnya di Untan. Untan punya sendiri kan. Nanti Iya. terjadi benturan kan gitu ya. Iya, Bu. Nah, saya Ngeri. lebih mengcover kepada mahasiswa di IAIN, kita pantau sampai tengah malam, Ya. kita chat, kita ini kan gitu kan. Bahkan saya serukan kepada anak-anak bahwa kalau ada apa-apa kami siap memberikan bantuan hukum. Oke, mantap. Jadi seperti itu Bang ya. Jadi, Luar biasa perbincangan kita tentang masalah hukum dan PKBH Al Jamiah. Satu kesimpulan saya Pak. Iya. Satu ini, mungkin jangan ketawa Pak ya. Hah. Oke, punya masalah hukum PKBH Al Jamiah solusinya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.